Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya mau memperlihatkan sebuah transistor. Ini ada beberapa transistor. Ini transistor Meksiko. Di sini saya mau memperlihatkan gimana sih caranya membedakan yang asli sama yang palsu, dan cara mengeceknya yang bagus, yang bocor halus apa masih bagus atau udah mati, gimana cara ngeceknya nanti akan saya tunjukkan di video ini. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe ya, klik tombol subscribe-nya, bantu channel ini, juga klik like ya. Ini ada transistor dari Meksiko, produknya sekarang on ya. Ini seperti ini ya penampakannya, dia tulisannya kecil, tipis, jadi dia tidak tebal ya, tidak tebal, dia tipis tapi dia tajam ya tulisannya ya. Dan ini seperti kulit jeruk ya ininya ya. Di sini mau saya pakai untuk upgrade. Ini ada 4 set upgrade. Ini untuk Meksiko yang zaman dulu ini seperti ini. Ini masih nyala. Ini masih nyala. Ini saya sudah pasang elko-nya yang kemarin saya buat untuk tutorial ngecek elko. Sekarang sudah mulai saya upgrade. Ini 2 tumpuk ya, 2 susun ini. Karena boxnya kecil jadi 2 susun ini. Terlihat ya 2 susun. Oke, di sini ini saya singkirkan dulu ya. Ya enggak mengganggu. Bentar untuk membandingkan nanti. Oke, yang pertama perlu dicek untuk membedakan jengkolan MJ ya, dari produknya Meksiko ya, MJ. Kenapa saya pilih dengan kode MJ 15003? Kenapa nggak pilih yang lebih gede, yang MJ 024 sama MJ 1025 ya? Kenapa saya nggak pilih itu? Saya pilih ini karena ini mainnya di ampere. Ini ampernya mampu 20 ampere. Tegangannya mampu dipasok sampai 140, tapi di sini saya cuma pasok sekitar 66 volt. Saya nggak mau pasok besar-besar, nanti malah terlalu overheat ya. Ini satu pasang, ini juga pasang. Gimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa gosok pakai tangan begini. Kalau dia palsu, ini langsung rontok. Nah, ini belum rontok ya, belum rontok. Nah, kalau belum rontok, boleh pakai, maaf ini nggak promosi, boleh pakai kayak gini. Nanti juga akan coba saya cek ya di sini cara ngukurnya gimana. Nanti saya kasih tahu teman-teman. Oke. Coba teteskan beberapa tetes obat yang tajam ini pakai kayak gini bisa untuk merontokkan. Misalnya spidol permanen seperti ini ya, spidol permanen ya. Ini kalau dihapuskan dia nggak mau ya, susah ya. Tapi kalau dikasih ini di ujung tisunya aja ya, seperti ini nih. Nah, dia langsung hilang tuh. Dia langsung hilang, pakai minyak seperti ini langsung hilang. Ini spidol permanen bisa hilang. Tapi ini kan tintanya bukan tinta spidol permanen ya. Yang nggak tahu, kalau yang KW-KW-an nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini tadi digosok pakai tangan nggak hilang. Sekarang coba saya kasih sedikit. Dia gosok-gosok apakah dia hilang apa enggak. Sama sekali nggak hilang ya. Nggak hilang ya, udah saya gosok-gosok nggak hilang ya. Ini bukti kalau transistornya bagus ya. Kemudian gimana cara mengeceknya? Ini ada 2 buah transistor ini berpasangan. Ini ada yang bekerja di kutub positif dan ada yang bekerja di kutub negatif, seperti yang ini. Kalau yang dulu lambangnya kan M ya, M, Motorola ya. Ini produknya Motorola Meksiko. Bedanya nih,
bedanya yang sekarang. Ini produk dulu ini masih bagus, masih saya pakai. Ini saya mau buat upgrade yang bawah ini, karena yang bawah ini ini jengkolan Malaysia, mau saya ganti. Kasihan ini nggak imbang soalnya. Oke, di sini ada 2 buah transistor jengkolan transistor final. Bagaimana cara mengeceknya? Kita harus tahu dulu mana yang PNP, mana yang NPN ya. Untuk yang PNP dia bekerja di kutub positif ya, adalah yang ini, bekerja di kutub positif. Jadi kolektornya ini yang ini, besinya, casingnya ini kolektor, dia terhubung ke kutub positif dari power supply ya. Karena terhubung di kutub positif, kita main di ini dulu, yang 003 dulu ya. Yang 004 nanti. 003 kita siapkan multitester. Kalau saya untuk ngecek transistor itu paling mudah menggunakan multitester analog. Saya langsung pakai 10K. Kenapa nggak pakai 1K? Saya pakai 10K karena dia lebih sensitif. Contohnya begini. Ini cuma saya pegang pakai jari, dia bergerak. Dia bergerak. Ini artinya dia sangat sensitif. Ada kebocoran kecil, bocor halus ibaratnya, dia ketahuan. Karena saya pernah ngalami nyervis amplifier itu, dia jengkolannya transistornya nggak mati, dia masih hidup, tapi di setel itu nggak maksimal, jadi kayak serak gitu. Ternyata dia bocor halus transistornya. Setelah saya ganti baru dia normal. Oke, karena ini yang 003 ini bekerja di kutub positif kolektornya, maka kita kasih tegangan positif. Tegangan positif di multitester analog itu yang hitam ya, itu tegangan positif. Bentar ini bentar, agak gelap ya, bentar ya. Saya geser dulu ini. Ini kasih di bawah. Oke, terang ya. Udah terang ya, ini udah terlihat jelas ya. Oke, kita kasih kutub positif. Kemudian pin basisnya kita kasih kutub negatif. Pin basisnya, pin emitornya kita kasih kutub negatif ya. Basisnya, oh yang ini, maaf. Basisnya yang ini ya. Ini kolektor, ini emitor, ini basis. Ini kolektor, ini emitornya ya. Jadi yang terhubung ke speaker ini yang ini. Oke, ini berarti nggak bocor ya ini ya. Dia tetap 0 di 0. Perhatikan jarumnya ketika saya menyentuhkan ini. Dia nggak gerak ya. Coba yang ini, basisnya, dia juga nggak gerak. Kalau disentuhkan ke sini dia gerak, itu artinya transistor itu bermasalah dan jangan dipakai walaupun itu baru. Jadi teman-teman kalau mau ngerakit power ampli itu harus dicek satu-satu komponennya. Terutama bagian yang besar seperti ini harus dicek. Sekarang untuk menentukan dia normal apa enggak, tinggal kita sentuh bagian kolektor dan basisnya nih. Perhatikan jarumnya. Tuh. Oh, ini gerakannya dia jauh ya. Mantap ini. Tuh. Perhatikan gerakannya sangat jauh ya. Ini bagus banget berarti. Oke. Ini 1. Dia normal ya. Kita cek yang sebelahnya, pasangannya. Pasangannya MJ 15004. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu ya. Oke, untuk MJ004 ini dia bekerja di kutub negatif ya. Nah, kutub negatifnya multitester itu yang merah ya, probe merah. Jadi kolektornya kita kasih kutub positif begini ya. Kutub positif, kutub negatif ya, maaf keliru ngomongnya. Kutub negatif ya. Nanti kalau keliru ya mohon dikoreksi ya. Ini saya hanya sharing pengalaman saya dalam bidang amplifier. Ini begini. Kemudian basisnya kan sama, posisinya tetap dia di sini ya basisnya. Kemudian ini emitornya. Kita coba cek tiap kaki ini harus dicek. Nggak boleh ada yang bocor. Nah, dia diem ya, jarumnya perhatikan dia diem. Kemudian yang ini dia diem. Itu artinya dia bagus. Nah, sekarang tinggal ngecek fungsinya, dia normal apa enggak. Perhatikan,
Saya perjelas di multitesternya ya, oke. Ini saya sentuh. Tuh, mentok tuh dia tuh, mentok tuh. Mantap ini, dijamin ini, jos ini kalau dipasang. Tuh, gerak ya. Coba kita balik ya. Ini dikasih basisnya kasih negatif, dia nggak mau, dia nggak mau. Nih, dia nggak mau. Nggak mau ya. Jadi harus di sini. Oke, seperti itu caranya mengecek transistor jenggolan. Ini untuk pendingin, bukan pendingin ya, ini isolatornya. Ini isolatornya per set ya. Untuk harganya ini dijamin mantap. Tapi keasliannya nggak diragukan lagi. Jangan beli yang abal-abal ya, kalau transistor final nanti dipasang langsung jebol. Itu dijamin langsung jebol kalau abal-abal. Kalau yang asli mau digeber pun mah aman. Ini saya udah membeli ini di toko yang berbeda ini. Oke, seperti ini ya. Kalau yang MJ 15024 dan MC 15025 itu mampu di tegangan 400 volt DC, tapi ampernya dia kecil. Ampernya cuma maksimal kalau nggak salah 16 ampere. Nah itu kan kurang mantep ya. Kita mainnya di ampere ya, bukan di volt ya. Kalau volt sih terlalu gede ya, nanti trafonya butuh yang besar banget. Seperti ini, cakep ya. Seperti ini. Ini ada mur, ada apa ini namanya? Saya malah nggak tahu kalau ini namanya, ini kayak gini. Isolator lah ya intinya ya. Isolator jenggolan gitu ya. Oke, ini mau saya pasang semuanya. Ini harus saya cek satu-satu. Yang ini lolos ya, lolos. Kita uji lagi yang ini. Nah, malah kakinya dempet-dempet begini. Waduh, ini dilempar-lempar ini. Oke, seperti ini penampakannya. Oh, cakep ya. Oke, kita cek yang PNP dulu. Dia nggak ada bocor, arusnya mantap. Kita sentuh. Mana nih? Maaf, kebalik. Memang sering kebalik-balik soalnya. Mantap ya. Mantap. Kemudian ini pasangannya. Jauh nih, kalau kayak gini disentuh dia cuma sedikit, dia geraknya cuma sedikit, karena transistor itu dia bekerja sebagai saklar yang bekerja dengan frekuensi tertentu ya. Jadi nih udah kayak di on kan, udah kayak di konslet kan nih. Jos gandos ya. Mungkin ada yang minta untuk membuat konten apalagi ya yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman. Saya bingung mau bikin konten. Ini kebetulan mau ngupgrade ampli ya, saya buat videonya saja sekalian. Saya share ke teman-teman ya. Mungkin ada yang membutuhkan cara ngecek-ngecek transistor kayak gitu. Oke. Nih. Oke. Mantap ya. Ini yang 03, dia di kutub positifnya. Kita sentuh. Oh. Ya. Ini pernah kayak gini, pengalaman saya dulu pas ngecek itu begini. Dia disentuhkan ke sini, dia jarumnya udah bergerak. Jarumnya udah bergerak walaupun kecil, cuma segini. Kecil sedikit, dia geraknya sedikit banget. Itu udah nggak bagus, dijamin transistornya nggak bagus dan jangan dipakai. Harusnya dia diem begini. Jadi diem dia.
Nah, teman-teman harus pakai yang 10K. Jangan pakai yang ini. Dia nggak sensitif. Kalau pakai 10K itu sangat sensitif. Kalau ngecek kayak gini pakai multitester digital, kalau saya itu malah kesulitan untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang kecil banget, itu nggak kelihatan. Kalau kayak gini kelihatan, dia ada yang bocor kelihatan. Nih tinggal satu lagi. Oke, 03 04 positif negatif ya, 04 negatif, kebalik bentar. Dan ini pemasangannya jangan salah ya, ini jaraknya dia lebih lebar, ini lebih kecil ya. Yang ini lebar, ini kecil kan, terlihat ya. Nah, lebar kecil, di sini basis, di sebelah kiri basis, yang lebar di bawah, yang kecil di atas, maka yang ini basis. Kalau di heatsinknya udah saya kasih tanda, jadi nggak bakalan ketuker. Kalau kayak gini ngetesnya masih bisa ketukar, karena kadang kan nggak kelihatan antara yang lebar sama yang tipis, dia mirip-mirip ya. Oke, satu lagi, semoga aman. Mantap toh. Nih artinya bagus ini kayak gini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.